What's up everybody? Selamat datang lagi di video aku kali ini. Udah lama banget aku nggak konten lagi. Ya kan kemarin karena hari lebaran, jadi ya banyak yang harus dikerjain, terus juga banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakuin. Jadi ya aku fokus buat nyelesain kegiatan-kegiatan kemarin. Dan juga akhirnya sekarang baru bisa mulai konten lagi. Jadi untuk di video kali ini aku akan bahas tentang spellcard baru. Karena kemarin kan ada updatean baru yang dimana mengeluarkan spellcard tambahan baru. Total ada 4 spellcard yang nantinya akan aku bahas satu persatu di video-video yang lainnya. Untuk saat ini aku akan bahas dulu si Reviving Phoenix ini. Apa sih Reviving Phoenix itu? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Jadi kalau kalian tidak paham apa itu kegunaan Reviving Phoenix, kalau dilihat dari deskripsinya itu membuat mercenary kita yang ada di posisi atau di status udah mati itu bisa berpartisipasi lagi di battle, hidup lagi istilahnya Kak, bisa dihidupkan lagi untuk berpartisipasi di battle lagi. Nah, seperti namanya Phoenix, karena Phoenix kan burung yang nggak bisa mati. Nah mungkin maksudnya itu adalah nanti ketika ada mercenary kita yang mati itu bakal bisa dihidupkan lagi dengan spellcard ini. Dan untuk targetnya itu hanya di level 1 itu untuk warrior yang memiliki urutan attack paling awal di antara mercenary yang lainnya. Dan waktu pengaktifannya itu 12 turn setelah jalannya pertarungan. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, nanti akan aku jelasin di contoh pertarungannya kayak biasanya ya. Terus untuk level 2 nya itu menurunkan waktu pengaktifannya menjadi 11 turn. Lalu untuk level 3 itu memberikan tambahan pilihan pengaplikasian spellcardnya. Lalu untuk level 4 nya itu menurunkan lagi waktu pengaplikasiannya menjadi 10 turn. Lalu untuk level 5 menambah pilihan. Untuk level 6 nya menurunkan lagi jadi 9 turn setelah pertarungan dimulai. Lalu untuk level maxnya level 7 itu menurunkan lagi menjadi 8 turn setelah pertarungan dimulai. Jadi spellcardnya itu akan aktif ketika 8 turn jalannya pertarungan. Nah, di sini aku akan jelasin maksud dari spellcard Reviving Phoenix ini. Nah, sebelumnya aku bilangin tadi, kalau Reviving Phoenix ini tuh spellcard yang dimana akan menghidupkan mercenary kita ketika ada mercenary kita yang mati, ya mati Kak, jadi makam gitu, itu bisa dihidupkan lagi dengan menggunakan spellcard Reviving Phoenix ini. Jadi Kak, dia itu dibangkitkan lagi buat ikut bertarung dalam keadaan full Kak, ya nggak berkurang apa-apa, ya jadi utuh bentuk mercenary gitu, nggak bentuk kayak skill-skill dari mercenary lain biasanya kan Kak dihidupkan lagi tapi bentuk skeleton, enggak, tapi dia tuh dihidupkannya ya dihidupkan utuh kayak jadi mercenary awalnya. Di sini bisa kalian lihat nanti mercenary warrior yang mati itu akan dihidupkan lagi dengan Reviving Phoenix ini. Oke, sebentar tunggu. Jadi kalau misalkan hampir sama, bukan hampir sama itu skillnya itu hampir kebalikan dari spellcard si Deadly Gungnir ini. Deadly Gungnir ini kan kayak membunuh instan mercenary, tapi kalau Reviving Phoenix itu dia tuh kayak menghidupkan mercenary itu yang udah mati. Nah bisa kalian lihat itu ada mercenary lawan warrior yang mati karena Deadly Gungnir, dia kan mati bentuk makam. Nah karena Reviving Phoenix ini tuh dia tuh dihidupkan lagi jadi mercenary utuh, jadi nggak bentuk apa-apa ya, tetap mercenary utuh. Dan skillnya itu tetap terpasang semua, nggak berkurang sama sekali. Jadi Reviving Phoenix ini tuh kebalikan, bisa dibilang ya kebalikan dari Deadly Gungnir. Yang Deadly Gungnir itu biasanya kan langsung mematikan mercenary seketika, tapi kalau Reviving Phoenix itu untuk menghidupkan kembali. Nah seperti aku bilang tadi, seperti yang bisa kalian lihat di sini tadi Brisa kan udah mati karena kena Deadly Gungnir. Nah si Brisa itu dihidupkan lagi dengan Reviving Phoenix tadi dalam keadaan utuh, statnya pun masih full, skillnya juga masih sama. Jadi ya dibangkitkannya itu menjadi mercenary utuh, nggak dikurangi apa-apa. Lalu pertanyaannya, kalau misalkan
ada banyak makam atau ada banyak mercenary yang mati. Yang dihidupkan itu yang mana? Yang mercenary punya urutan attack terlebih dahulu atau mercenary yang mati duluan? Jawabannya adalah mercenary yang punya urutan attack terlebih dahulu itu yang akan di revive atau dihidupkan kembali. Nah, mungkin kalian berpikir kalau dulu karena ada spell card yang namanya Deadly Gungnir itu kan dia kan bisa mematikan secara langsung. Kalian biasanya memasang mercenary di awal attack ordernya itu, di awal urutan attacknya kan biasanya kan nggak mercenary buat jadikan tumbal atau pengorbanan buat Deadly Gungnir itu kan. Nah, itu bisa dibalikan keadaannya dengan adanya Reviving Phoenix ini. Jadi kalian nggak perlu takut lagi buat memasang semua mercenary inti kalian ke dalam formasi, nggak perlu mercenary tumbal lagi untuk Deadly Gungnir. Kalian bisa pasang semua mercenary yang kalian inginkan di formasi dengan adanya Reviving Phoenix ini. Jadi kalau misalkan mercenary kunci kalian itu dengan urutan awal kena Deadly Gungnir atau kena mati duluan, itu bisa di revive lagi dengan spell card ini. Jadi untuk spell card ini tuh bagus untuk defense dan juga untuk attack. Keduanya itu bisa digunakan karena kan biasanya ada spell card yang hanya bagus untuk defense, hanya bagus untuk attack. Jadi tapi kalau menurutku si Reviving Phoenix ini tuh bagus untuk keduanya, bisa untuk attack, bisa untuk defense. Karena menurutku skillnya itu bisa dibilang cukup bagus karena ya menghidupkan lagi mercenary yang udah mati kan. Nah, itu jadi alasan utama kenapa kalau misalkan kalian nggak perlu takut lagi untuk memasang mercenary inti atau memasang mercenary yang kuat-kuat, yang OP-OP di awal urutan attack. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi karena takut mungkin mati duluan, kena attack lawan atau ya kena spell card lawan. Nggak perlu takut. Dan juga untuk pilihannya itu bisa untuk pilihan warrior atau defender dan juga magician. Bayangin aja kalau misalkan yang di revive itu mercenary inti yang yang benar-benar mempengaruhi formasi, kayak contohnya defender biasanya kan, atau magician gitu kan. Kalau di arena kan magician itu kuat-kuat, jadi bisa buat menghidupkan lagi magician karena kan banyak spell card yang juga bisa mentargetkan defender atau mentargetkan magician dan juga warga-warga yang lain. Jadi untuk Reviving Phoenix ini tuh bagus untuk keduanya, untuk arena atau novice arena, untuk attack atau defender, karena dia itu bisa menghidupkan lagi mercenary yang udah mati. Oke, gimana? Udah paham? Jadi ya untuk video kali ini segitu aja kan, udah banyak yang aku jelasin juga tentang Reviving Phoenix ini. Kedepannya aku akan berusaha untuk buat konten lagi lebih cepat, maksudnya tuh agar kalian juga lebih cepat memahami spell-card yang baru ini. Karena kalau misalkan aku lihat di PvP saat ini tuh masih belum banyak yang menggunakan spell-card yang baru. Mungkin karena masih belum paham akan kegunaannya gitu kan, deskripsinya. Jadi akan aku usahakan buat membahasnya ke depannya. Jadi ya oke, segini aja. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.